pada pagi hari ini tentu baik bukan? Nah, di musim pandemi ini sebaiknya kita tetap menjaga kesehatan kita dengan tetap berada di rumah dan rajin mencuci tangan agar pandemi ini segera berakhir. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam masyarakat. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yang pertama yaitu melalui video pembelajaran membaca, bertanya, dan penugasan, siswa mampu mendeskripsikan perkembangan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dari masa ke masa pada subbagian masa Orde Lama minimal 2 periode. Kompetensi keterampilan melalui melihat video pembelajaran, membaca, bertanya, dan penugasan, siswa mampu menyajikan hasil telaah perkembangan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dari masa ke masa pada subbagian masa Orde Lama minimal 2 periode dalam bentuk mind mapping. Lalu apa yang kalian ketahui tentang penerapan Pancasila? Pancasila di Indonesia diterapkan sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai dasar negara ialah berperan sebagai landasan dan dasar bagi pelaksanaan pemerintahan, pembentukan peraturan, dan mengatur penyelenggaraan negara. Sedangkan Pancasila sebagai pandangan hidup didasarkan dari pandangan Indonesia bahwa Pancasila haruslah menjadi pedoman dalam setiap pengambilan keputusan. Lalu bagaimana perkembangan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa? Nah, perkembangan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa mengalami pasang surut seiring berjalannya waktu, sehingga pernah ada upaya untuk mengganti dasar negara Pancasila. Namun upaya tersebut digagalkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Lalu bagaimana perkembangan Pancasila pada masa Orde Lama? Nah, pada masa Orde Lama ini dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode pertama terjadi pada tahun 1945 hingga tahun 1950. Periode kedua terjadi pada tahun 1950 hingga tahun 1959, dan periode ketiga terjadi pada tahun 1959 hingga tahun 1966. Nah, pada video kali ini kita akan membahas pada perkembangan Pancasila pada periode lama. Lalu bagaimana perkembangan Pancasila Orde Lama di periode pertama? Pancasila di periode pertama yaitu perkembangan awal kemerdekaan tahun 1945 hingga tahun 1950 terjadi upaya mengganti Pancasila. Upaya mengganti Pancasila ini ditandai dengan munculnya kelompok pemberontak yaitu G30 SPKI. Ini belum terjadi G30 SPKI, namun ini itu benih-benih dari terjadinya G30 SPKI. Kemudian ada pemberontakan Darul Islam. Pemberontakan Darul Islam ini
ditandai dengan mendirikannya NNI atau Negara Islam Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1949. Pemberontak Darul Islam ini berusaha untuk memisahkan diri dari negara Indonesia, yaitu dengan mendirikan negara Islam yang disebut dengan Negara Islam Indonesia atau NNI. Lalu bagaimana perkembangan Pancasila pada Orde Lama periode kedua, yaitu tahun 1950 hingga 1959? Perkembangan Pancasila pada periode ini yaitu dasar negara Pancasila masih tetap terjaga, namun pada kenyataannya di penerapannya lebih diarahkan kepada ideologi liberal, sehingga hal ini menimbulkan suatu pro dan kontra. Pada periode ini juga terdapat pemberontakan dari RMS atau Republik Maluku Selatan, PRRI atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, dan Permesta atau Perjuangan Rakyat Semesta. Pemberontak ini ingin melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam bidang politik, demokrasi berjalan lebih baik. Hal ini ditandai dengan terselenggaranya pemilu tahun 1955. Ini merupakan pemilu pertama kalinya dan dianggap paling demokratis di Indonesia. Tetapi anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan, sehingga keluarlah dekret presiden tahun 1959 yang isinya yaitu membubarkannya konstituante. Lalu bagaimana dengan perkembangan Pancasila Orde Lama periode ketiga, yaitu tahun 1959 hingga tahun 1966? Pada periode ini terjadi demokrasi terpimpin. Pada demokrasi terpimpin terdapat pengakuan presiden seumur hidup, sehingga Presiden Soekarno mengeklaim dirinya sebagai presiden seumur hidup. Hal ini menyebabkan suatu pemberontakan, yaitu memicu terjadinya pemberontakan G30 SPKI yang terjadi pada tanggal 30 September tahun 1965. Ini juga merupakan penyebab dari runtuhnya Orde Lama. Nah, setelah melihat dan mendengar penjelasan, apakah kalian paham tentang perkembangan Pancasila pada masa Orde Lama? Jika kalian belum paham, silahkan baca kembali materi tentang perkembangan Pancasila pada masa Orde Lama. Lalu, buatlah peta resum pada buku tulis kalian dan diskusikan dengan teman kalian. Lalu kerjakan soal pada link deskripsi di channel YouTube ini. Terima kasih dan selamat mengerjakan.